Harapan saya tidak lagi kita berkampanye dengan menyeret-nyeret isu agama, isu SARA, karena efeknya ternyata selama ini gitu bertahun-tahun nggak waras orang-orang kita. Orang-orang yang terdampak karena konflik politik polarisasi sampai sekarang masih gila. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua teman-teman kalian yang selalu berdoa agar mantannya putus sama pasangannya. Itu doa yang nggak bener gitu ya, tapi ada. Mungkin kalian juga pernah gak gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan pendukung Prabowo. Karena sejak tahun 2015 sampai sekarang doa mereka masih sama. Berdoa agar Pak Jokowi lengser, agar Pak Jokowi turun. Padahal Prabowo yang mereka pilih, yang mereka agung-agungkan, udah jadi menteri sekarang gitu. Tapi doa mereka masih sama. Minta agar Pak Jokowi turun. Ini kan menunjukkan bahwa Prabowo itu sebenarnya dikit pendukungnya. Yang rame di sosial media, yang nekat-nekat itu sebenarnya mereka cuma anti aja terhadap Pak Jokowi. Adanya Prabowo lawannya, ya makanya mereka pilih Prabowo gitu. Seandainya lawannya adalah sandal jepit, mereka akan pilih sandal jepit. Saking antinya dengan Pak Jokowi gitu. Yang penting bukan Pak Jokowi katanya. Kalau ada onta-onta tuh mereka pilih gitu ya. Ya karena nggak logis bagi saya Pilpres 2019 ini gitu. Karena Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno secara pemahaman atau pengetahuan agama Islamnya ini kan nggak terlalu mendalam seperti Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Tapi kemudian pasangan ini didukung oleh ijtima ulama. Sementara yang ulama beneran yang pernah menjadi ketua MUI gitu ya, Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, nggak didukung sama mereka. Ini kan menunjukkan bahwa mereka ini udah buta matanya gitu. Yang penting jangan Jokowi deh. Dan belakangan ini gitu ya, cerita-cerita mereka yang anti terhadap Pak Jokowi itu udah semakin gila, udah nggak logis bagi saya gitu. Karena ada foto dari akun anonim di Twitter gitu ya, namanya laki-laki Raden Wijaya, apa Raden apa gitu. Terus kemudian fotonya perempuan, tapi ya gitulah, akun-akun kadrun kan nggak gitu. Meskipun laki-laki pakai profilnya perempuan biar menarik. Kalau bisa pakai foto-foto seksi gitu ya. Banyak akun-akun kayak gitu. Nah, dari akun ini gitu ya, Raden Patih kalau nggak, Raden Patih 3 gitu ya. Dia ini posting foto doa agar Pak Jokowi lengser sebelum tahun 2024 karena masyarakat sudah sengsara sekarang katanya. Dia foto itu di Mekah gitu. Mendoakan itu di Mekah, di depan Ka'bah gitu. Ya bagi orang Islam gitu, kami meyakini memang ketika kita datang ke Mekah berdoa di sana, di masjid, di Ka'bah, depan Ka'bah itu memang adalah doa-doa atau tempat-tempat yang mustajab gitu, yang kemungkinan terkabulnya itu sangat-sangat tinggi gitu. Tapi ya kalau mendoakan agar Pak Jokowi lengser, agar Pak Jokowi turun, ini kan sebuah doa yang sebenarnya menyakiti diri mereka sendiri gitu. Nah sekarang Indonesia ini presidennya Pak Jokowi. Indonesia sekarang sedang baik-baik saja, sedang stabil gitu. Kalau terjadi pelengseran presiden, presidennya turun, ini kan artinya kondisi kita akan berubah dan nggak akan stabil lagi seperti sekarang gitu. Nah, yang berdoa ini nggak paham gitu. Saking bencinya, yang penting bukan Jokowi. Lah kalau Pak Jokowi turun, yang menggantikan siapa? Kayak Ma'ruf Amin. Ini saya mohon maaf, saya tidak dalam rangka untuk menjelek-jelekkan Kiai Ma'ruf Amin gitu. Tapi jujur saya ingin katakan bahwa para pemilih Presiden Jokowi di tahun 2019 ketika memilih Kiai Ma'ruf Amin, kami tutup mata dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kami hanya memandang Jokowinya gitu, bukan Ma'ruf Aminnya. Nah kalau Kiai Ma'ruf Amin jadi presiden, itu kan artinya ya dia nggak didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan dia juga dari partai mana? Kalau Pak Jokowi jelas dari partai PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu. Dan koalisi juga, mereka masuk ke dalam koalisi yang cukup besar gitu. Ada Golkar, PKB, P3, banyak dukungannya gitu. Nah kalau Kiai Ma'ruf Amin, dari partai mana? Dari PKB cuma gitu.
PKB kan bukan partai besar. Nah, kalau ini dijadikan pemimpin sesuai dengan doa kalian yang di depan Ka'bah itu, yang di tempat suci itu kan artinya kalian sedang mendoakan keburukan terhadap Indonesia. Cuma kalian nggak nyadar gitu, nggak nyadar. Kalau Pak Jokowi turun, bukannya tambah baik negeri ini, malah tambah hancur. Kalau Pak Jokowinya ketika lengser, ketika turun, sampai mati, beliau tetap akan mendapatkan fasilitas dari negara. Mantan presiden gitu. Yang susah ya kita-kita, kalian juga. Yang datang ke Mekah doa-doa kayak gitu. Yang susah ya kalian. Kalau terjadi pengangguran, terjadi penurunan ekonomi, berdampak kepada kita semua. Pak Jokowi sih anteng-anteng aja. Lawang dia orang kaya gitu. Bisnis anak-anaknya banyak, bisnis dia sendiri juga banyak gitu. Yang susah ya kalian. Ya tapi di sisi lain saya juga yakin gitu bahwa doa ini nggak akan dikabulkan. Ya Tuhan masih sayang lah sama Indonesia gitu. Ya cuma kan orang-orang kayak gini tuh bikin kesel aja di sosmed gitu karena mengajarkan kebencian lewat jalur-jalur agama dengan kemasan di Ka'bah, di tempat suci. Di tempat suci tapi doanya buruk. Lah gimana coba? Itu ibarat kalian datang ke masjid cuma mau tidur. Dalam rangka persiapan demo ke Monas. Asem. Nyebelin sekali. Ya tapi dari doa-doa seperti ini nggak cuma dilakukan oleh orang-orang anonim gitu ya. Masalahnya, kelompok-kelompok ustadz, ada ulama, bukan ulama sih, ustadz, kiai, penceramah gitu ya, yang meyakini bahwa 11 April lalu, seminggu yang lalu, kita akan mendapatkan presiden baru. Itu ada banyak. Ada banyak, beberapa ustadz seperti itu gitu. Mereka yakin sekali bahwa Pak Jokowi itu akan lengser 11 April. Padahal ini udah 21. Pasti Pak Jokowi presidennya gitu. Tapi doa mereka ada yang kayak gitu. Yang seburuk itu. Mereka ini apa nggak mikir gitu ya. Kalian berdoa di depan Ka'bah yang seolah-olah katanya rakyat susah. Padahal kalian umroh. Ya karena biaya umroh ke Mekah sekarang kan naik gara-gara pandemi gitu. Dan kalian-kalian yang bisa umroh itu kan artinya kalian punya duit dong. Tapi ngaku susah. Nggak mampu beli minyak goreng. Tapi bisa umroh. Ya itulah, seperti itulah gambaran-gambaran para orang-orang yang membenci negaranya sendiri tapi tetap pakai rupiah. Bukan pakai emas kemana-mana beli. Ada banyak orang-orang kayak gini gitu. Yang sudah tertutup matanya dan dia nggak bisa ngelihat. Kalau dia bisa bangga, bisa datang ke Mekah dan berdoa seperti itu. Mestinya kan mereka bisa belajar dari Presiden Jokowi gitu. Pak Jokowi itu masuk ke dalam Ka'bah dan jarang-jarang manusia, orang bisa masuk ke sana gitu. Nggak semua presiden bisa masuk, Pak SBY enggak. Pak Jokowi bisa masuk ke dalam sana dan berdoa di dalamnya. Saya masih ingat tahun 2019 lalu itu viral ceritanya gitu, bahwa ketika Pak Jokowi masuk itu kan ditemani oleh beberapa ustadz, kiai gitu. Dan yang disampaikan oleh Pak Jokowi sepanjang berada di dalam Ka'bah itu hanya doa. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Sepanjang berada di Ka'bah. Nggak ada lagi gitu. Padahal waktu itu dia mau pilpres tuh. Pak Jokowi nggak berdoa agar dirinya menang pilpres 2019, enggak gitu. Bahkan ada ustadz di sebelahnya yang minta izin untuk mendoakan agar Pak Jokowi menang di pilpres 2019. Pak Jokowi cuma jawab gini, nggak setuju gitu. Karena doanya ya selamatkan Indonesia, cuma itu. Karena Pak Jokowi tahu akan ada masalah beberapa tahun setelah itu gitu ya. Akan ada tantangan-tantangan global yang sangat-sangat besar seperti sekarang. Makanya beliau berdoa seperti itu. Nah, mestinya kita sebagai orang Islam, ini saya mau coba sedikit buka gitu ya, bahwa berdoa yang baik itu sebenarnya adalah berdoa dan menyerahkan semua prosesnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika Pak Jokowi meminta agar selamatkan Indonesia, ini berfokus kepada tujuannya, bukan kepada prosesnya. Kalau beliau fokus kepada prosesnya, maka yang diminta adalah semoga menang Pilpres 2019. Ya cuma itu gitu. Tapi karena meminta tujuannya selamatkan Indonesia, terserah mau siapapun presidennya. Mau Prabowo silahkan, yang penting Indonesia selamat gitu. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa Tuhan menghendaki Pak Jokowi lagi yang memimpin Indonesia. Nah, dalam doa umat agama Islam dengan keimanan yang levelnya agak tinggi gitu ya. Yang paling baik itu berserah gitu. Nah, banyak orang-orang yang berdoa itu fokus kepada objeknya gitu. Yang berdoa agar mantannya putus. Yang berdoa
dikasih pinjaman sama si A, si B. Itu doa-doa yang levelnya anak TK ini. Doa agar Pak Jokowi lengser. Ini anak TK banget gitu. Kalau mau bener, ya kita doakan agar kita ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depan, agar negara ini menjadi lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih baik. Berdoa agar presiden atau siapapun presidennya nanti akan bisa memajukan Indonesia gitu ya. Kalau ada mantan kita sudah nikah, ya sudah kita doakan diri kita sendiri. Berdoa agar kita mendapatkan pasangan yang lebih baik, terserah siapa. Kalau kita maksa agar tetap kembali sama mantan yang sebenarnya punya banyak masalah juga dan sudah sama orang lain, itu kan buruk sekali kalau itu terjadi gitu. Masa iya kalian mau minta yang bekas? Kan nggak asik gitu. Mending ya doakan fokus kepada kebaikan gitu. Kalau memang terjadi penurunan ekonomi atau barang-barang mahal di Indonesia sekarang, ya kita doakan agar negeri ini cepat lolos dari ujian atau krisis seperti ini gitu. Ya meskipun sebenarnya ini nggak cocok untuk disebut krisis gitu, karena kelangkaan atau mahal-mahalnya barang-barang di Indonesia hari ini itu tidak sebanding dengan kondisi di luar negeri gitu. Di Eropa, Amerika, di negara-negara yang terdampak atas krisis di Ukraina dan Rusia, itu nggak sebanding dengan apa yang kita alami sekarang di Indonesia. Kita masih baik-baik aja gitu. Tapi kenapa doa-doa seperti ini terus ada di sosial media, ada di kepala banyak orang gitu yang merasa paling beriman, merasa paling Islam sendiri di Indonesia. Kenapa gitu? Karena memang diajarkan, yang ngajarin ada, yang mengajarkan doa-doa buruk seperti ini ada. Habib Rizik salah satunya gitu. Yang berdoa agar orang itu dikasih sakit, semoga hidupnya susah, semoga gak dapat kerjaan. Ada tuh viral di mana-mana videonya Rizik gitu. Itu menjadi sebuah pembenaran bahwa berdoa itu ya kayak gini gitu. Boleh mendoakan keburukan-keburukan orang lain gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal dalam agama Islam nggak boleh. Gitu. Karena kalau kita mendoakan keburukan terhadap Presiden Jokowi, itu kan artinya kita mendoakan terhadap pemimpin negara ini, terhadap ulil amri gitu. Sehingga ya ini tidak konsekuen atau tidak berkomitmen dengan sebuah janji yang sudah kita sepakati 5 tahun yang lalu, tahun 2019 lalu gitu. Karena ketika kita memilih Pilpres tahun 2019, itu kan artinya kita setuju dan berkomitmen untuk mendukung sampai 2024, siapapun presidennya, siapapun yang menang. Nah kalau doanya semoga turun, minta semoga lengser, ini kan berdoa agar ingkar janji. Ya sekali lagi saya tidak khawatir dengan doa-doa seperti itu gitu. Tapi kalau doa-doa seperti ini terus diajarkan, terus dibiarkan, nggak ada ulama, ustadz beneran yang mau mengoreksi permasalahan sosial di sosial media ini, saya terus terang khawatir gitu, karena ini dianggap jadi pembenaran seolah-olah boleh aja berdoa seperti itu. Kalau saya menjelaskan seperti ini, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan anak kiai gitu ya. Ya cuma pernah belajar agama Islam tapi ya nggak dalam-dalam banget seperti para ustadz, para gus-gus ulama yang lain gitu. Ya saya berharap sebenarnya ustadz, ulama adalah yang bicara soal masalah-masalah sosial di media sosial gitu. Sama seperti doa ini, karena ini mengkhawatirkan sekali. Iya sekarang masih sedikit orangnya gitu. Ya ada tapi kan masalahnya ada gitu. Ya, tapi kalau ini kemudian dilakukan oleh banyak orang, kalau misalkan Tuhan yang Maha Kuasa ini mau ngasih kita musibah, ujian karena kelakuan masyarakatnya, itu yang kena dampak kan kita semua. Orang-orang yang berada di tengah-tengah mereka dan gak ikut membenarkan hal-hal yang salah ini gitu. Ya mestinya ya orang-orang dari NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang kita kagumi, yang kita idolakan gitu, berani untuk bicara soal ini. Saya yakin banyak santri-santri atau kiai-kiai, gus, ustadz yang nonton video ini, saya tahu betul gitu. Ya ayolah berani gitu. Kenapa takut untuk membenarkan hal-hal yang salah gitu? Lah udah salah kok masih kita diamkan. Dan cerita semacam ini gitu ya. Ini juga pernah kita juga lihat di tahun 2019 ketika kampanye, doanya Neno Warisman itu juga ada gitu. Berdoa agar Prabowo Subianto menang. Ya, doa anak kecil ini. Berdoa kepada proses, kepada objek, tidak kepada tujuannya gitu. Yang kalau Prabowo ini kalah, nantinya nggak ada yang menyembah Allah katanya.
Tapi sekarang kan kita bisa buktikan itu nggak terjadi. Agama kita ya biasa-biasa saja. Orang Islam tetap ke masjid. Bahkan sekarang udah banyak gerakan ngaji di trotoar. Ya meskipun itu masih dalam tanda tanya saya gitu. Ngapain ngaji di trotoar? Seolah-olah orang Islam di Indonesia ini kesusahan bikin masjid. Masjidnya kosong, trotoarnya penuh sama orang ngaji. Nanti kita bahas yang lain lah soal ini gitu ya di video selanjutnya. Ya, tapi dengan cerita-cerita semacam ini saya berharap agar di Pilpres 2024 siapapun capresnya, mau Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan Maharani, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, terserahlah siapapun gitu. Harapan saya tidak lagi kita berkampanye dengan menyeret-nyeret isu agama, isu sara, karena efeknya ternyata selama ini gitu bertahun-tahun nggak waras orang-orang kita. Orang-orang yang terdampak karena konflik politik polarisasi sampai sekarang masih gila. Yang melihat orang lain seolah-olah boleh dibunuh, boleh diserbu gitu. Yang melihat orang lain itu kafir. Sampai sekarang itu terjadi gitu. Sementara para elitnya, Prabowo dengan Pak Jokowi udah jadi satu dalam satu kabinet. Tapi para pendukungnya masih gila. Inilah efek politik sara gitu. Pertanyaannya kan apakah hal-hal seperti ini tidak kita jadikan pelajaran, tidak kita jadikan renungan gitu untuk menjadikan perbaikan kepada negeri ini di masa yang akan datang? Itu pertanyaannya gitu. Jadi kalau masih ada partai yang masih mengusung isu sara, udah mulai terasa sekarang gitu. Ada kelompok Demokrat yang katanya keturunan Raden Wijaya, keturunan Nabi Muhammad. Udah mulai terasa gitu. Saya terus terang nggak akan mendukung orang-orang yang kayak gini gitu ya. Ya karena kalau ini terus dilanjutkan, kegilaan-kegilaan para pendukung yang mendoakan agar keburukan-keburukan kepada para pemimpinnya yang tidak dia setujui gitu ya. Ya ini akan berdampak buruk kepada kita semua gitu. Bagaimana mungkin kita bisa bernegosiasi atau bersosialisasi dengan orang-orang yang udah gila? Masyarakat-masyarakat yang udah gak logis, yang mengedepankan emosi gitu, yang pokoknya Jokowi turun. Ini kalau kita mau bisnis dengan mereka nggak akan jalan, karena logikanya udah tumpul. Ya jadi saya pikir itu semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua, bagi partai politik, bagi tokoh-tokoh agama, ulama, ustadz, kiai gitu, agar ke depan kita menjadi bangsa satu kesatuan negara Indonesia yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.